berbagi wawasan. Peran masjid dalam pengelolaan zakat infak dan sedekah telah kita kali ini bisa kita sedikit soal bagaimana perkembangan pengelolaan zakat infak dan sedekah selama beberapa tahun terakhir. Baik, alhamdulillah dalam beberapa tahun terakhir ini memang Basnas berkembang itu menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Dan tema kita ini bagaimana peran masjid nanti dalam pengelolaan zakat infak dan sedekah. Tentunya Basnas 4 tahun terakhir ini di 2022 itu memang mengalami peningkatan signifikan setelah ada kebijakan pemerintah daerah sehingga mampu melakukan penghimpunan zakat infak dan sedekah itu. Dari data mulai 2022 itu ada terus peningkatan dari 2022, 2023 dan 2024. Dan menariknya salah satu pencapaian terbesar itu juga dalam laporan OPDS yang di luar terakhir itu bersumber dari masjid. Nah, dari total 64 miliar dolar Basnas tahun kemarin 2022 itu ini masjid mendapatkan kalau kita melakukan itu ada 8 miliar ya dari angka yang itu yang dikelola secara on-balance itu di Basnas ada 12 miliar di tahun 2025 tahun kemarin ya. Nah, ini tentunya merupakan bukti tumbuhnya kesadaran umat Islam dalam menunaikan kewajibannya bagi zakat infak dan sedekah sebagai kebutuhan sosial. Iya kan pada istilah yang kita pakai termasuk dana yang digunakan oleh masjid. Ya. Ya, sekarang bagaimana peran masjid dalam cara ini? Ya. Nah, ini peran masjid dalam pengelolaan zakat infak dan sedekah ini tentunya sangat besar sekali peran. Dan memang ini bukan hal yang baru sudah. Ini di zaman Rasulullah kita bisa lihat sejarah di zaman Rasulullah ini masjid bukan hanya tempat sholat. Zaman Nabi Muhammad itu dan Rasulullah, Masjid Nabawi bukan hanya sekedar tempat ibadah, tetapi ia menjadi pusat pendidikan, musyawarah, bahkan pusat pengelolaan keuangan umat. Nah, zakat itu di zaman itu dikumpulkan, didata, dan distribusikan secara aman. Nah, jadi ini bukan hal yang baru. Kita kembali ke sejarah Rasulullah. Bahwa ini adalah pusat pergerakan, mana tempat bukan hanya tempat ibadah, tapi ada tempat kita bisa mengumpulkan dana umat. Dan di dalam Al-Quran memang ini tidak bisa dipisahkan. Beberapa ayat dalam Al-Quran seperti wa'aqimu sholata wa'atu zakat. Jadi karena salat dan tunaikanlah zakat. Jadi salat dan zakat ini memang berdampingan. Maka peran masjid ini sangat besar. Kita lihat begitu saja sejak di Ramadan ini. Di Ramadan ini 1.300 lebih masjid yang ada di masjid. Di setiap Ramadan saja itu ini baru satu Ramadan saja bisa mengumpulkan misalnya 5 juta. Ramadan yang seperti Ramadan 5 juta saja. Dikali jalan 1.000 masjid sudah ada hingga distribusikan selama Ramadan saja. Misalnya untuk pengurus masjid dalam pengelolaan zakat infak dan sedekah. Ya, jadi di 4 tahun terakhir ini memang selama saya bergabung di Basnas di tahun 2022 itu bergabung dan kita mengintens terus melakukan pelatihan bimbingan teknis. Dan Basnas kan sudah
mengeluarkan aplikasi dari remaja plus anak menara masjid namanya. Aplikasi menara masjid ini, jadi semua laporan-laporannya itu dilaporkan melalui aplikasi ini. Nah ini memang kita intens. Tahun terakhir ini kami bersama menteri di pengumpulan dan bagian laporan itu sering turun ke desa memberikan pemahaman aplikasi, karena aplikasi ini sangat sederhana sekali, fiturnya banyak jaraknya, dan ini sangat membantu pengurus masjid untuk melakukan keuangan secara transparansi dan profesional. Jadi itu sudah berjalan. Sudah berjalan mau melalui 3 tahun ini berjalan aplikasi. Terus soal kita bahas ini kan mengelola dana umat ya. Iya. Sampai puluhan miliar. Iya. Ini kan berbicara percaya umat kepada lembaga sosial masjid. Nah, bagaimana sistem pelaporannya dan transparansinya saat ini ya pun mulai dari masjid agar jemaah merasa amanahnya tersampaikan dengan baik. Oke. Baik, sebagaimana tadi saya sampaikan di awal bahwa Basnas ini mampu menghimpun tahun 24 miliar di tahun 2025. Tapi tidak semuanya itu berasal dari yang dikelola langsung oleh Basnas. Hanya 12 miliar yang dikelola. Selebihnya itu obligasi. Obligasi itu artinya di luar baca, termasuk pelaporan keuangan masjid, kemudian ada pelaporan keuangan lainnya yang tidak tercatat di neraca neraca keuangan. Nah, tentunya bagaimana bentuk pelaporannya ini? Nah, itu tadi kami sampaikan untuk memberikan percayaan kepada umat, terutama jemaah ini. Inilah yang bentuk sinergi kita sama kita dengan Basnas dengan masjid, ya memberikan aplikasi menara masjid. Di situ akan dilaporkan keuangannya, penerimaan, pengeluaran, dan itu bisa diakses oleh seluruh jamaah. Dan bagusnya ini sangat sederhana sekali aplikasi. Mungkin sampai saat ini sudah ada 411 masjid yang bergabung di aplikasi. Ya. Jadi saya aplikasi, terus kan setahu saya ada laporan keuangan pengeluaran maksudnya dimuat di media, termasuk di Radio Selat. Itu salah satu bentuk transparansi. Transparansi. Iya. Ya, dan ada juga situs webnya Basnas itu yang bisa kita akses, masyarakat bisa akses bagaimana penyalurannya di 5 program ini tentang dakwah. Terus ya ada 5 program di situ saya. Balik bos. Iya, dalam pandangan Basnas ini apa kriteria masjid yang siap menjadi terorganisasi secara profesional? Baik, dari 1.300 masjid yang kami sampaikan tadi itu, dan baru ada 411 masjid yang tergabung. Dan tentunya masjid ini kami harap penting untuk kami berikan terus edukasi kegiatan seperti ini, program sistem bersama dengan Rada Selatan. Ya, paling tidak pengurus masjid bisa paham bagaimana apa keuntungan keuntungan yang tidak bekerja sama dan mitra dengan Basnas. Iya. Jadi soal tadi kan sudah bahas soal transparansi dalam kita bilang integritas. Sekarang langkah masyarakat tadi bos. Ya. Kan setelah menunjukkan zakatnya apa segala macam semua apa contohnya? Level tingginya penyaluran zakat di pemberdayaan. Jadi bukan hanya konsumtif. Apalagi ketika sudah mencapai pemberdayaan, bahasa pemberdayaan ini sudah level tertinggi. Berarti ini akan mengarah dari mustahil, artinya penerima zakat, ini akan menjadi musafir nanti. Nah, itulah level tertinggi sekarang, dan itulah tujuannya yang sangat. Bukan hanya konsumtif, dan melalui masjid ini program kami Basnas yang bersama dengan pengurus masjid di Bulukumba ini ada 2 masjid yang kita bina menjadi
masjid penerima dana bergulir dari Basnas RI dan Basnas Pusat. Itu satu masjid itu 150 juta. Nah, masjid Masjid Al Muawana yang satunya itu Masjid Makam Ibrahim di Sintara, proses untuk pemindahan lagi pengelolaannya. Tapi yang aktif ini Masjid Al Muawana dan ya. Nah itu sudah 2 tahun berjalan. Jadi ada 150 juta, kemudian penerima ini 50 orang diberikan dana 3 juta per orang. Itu pinjaman, bukan dari pinjaman, tabungan. Ya, dan itu sangat membantu. Sudah banyak kita rasakan. Penerimanya jamaah. Tetap Masjid Muawana bisa juga ada beberapa dari luar. Dan sebagaimana tadi pertanyaannya, apa dampaknya masyarakat? Dan ini terasa sekali dampaknya. Dan inilah saya katakan tadi, level tertingginya zakat itu pada saat pemberdayaan. Nah inilah yang terasa luar jalankan di Masjid Al Muawana ini. Saya sering nama masjidnya. Kebetulan saya juga mengelola itu 2 tahun berjalan ini terasa sekali Pak. Ya tadi ini ada beberapa yang kami sekarang sudah menjadi donatur juga, sebab di Al Muawana ini sudah menjadi juga Wasaki Basnas. Bisa diceritakan Mas bagaimana itu proses, taruhlah saya penerima jangan, proses menagihnya, terus proses menyetornya ke Basnas, pengembaliannya itu bagaimana? Dalam proses jalan ini 2 tahun ini kita jalankan ini bergerak di Basnas, ya saya memegang masjid, saya akan satu sisanya. Ini memang memang juga banyak mendarat tentang masjid dekat bagaimana cara menangani. Ada satu ada kisahnya orang ini. Ya, ngerti juga. Ya. Bagaimana proses menanginya ini? Ini 3 juta ini kan kita berikan tenornya 10 bulan. 10 bulan. Jadi 10 bulan tanpa bunga. Nah, di sini adalah kita lihat riwayat pembayarannya. Kalau dia lancar, tahun depannya kita naikkan lagi dari 2 juta sampai 3 juta. Nah, ini tanpa bunga. Nah, ini beruntung sekali saya sampaikan kepada teman-teman pengurus masjid yang nonton siaran kita ini, akan sampaikan bahwa inilah salah satu keuntungan masjid juga ketika menjadi mitra Basnas dan rutin melaporkan keuangannya. Jadi keuangannya saya dilaporkan, tidak perlu uangnya di store Basnas, laporan keuangannya saya baik setiap Jumat, setiap bulan dilaporkan ke Basnas. Keuntungannya salah satunya ini tadi, ketika ini terbaca di aplikasi ini, di Simba nama dia terbaca sama besar. Oh ini masjid ini rutin melaporkan. Selama 2 tahun betul-betul itu akan mendapatkan penghargaan di program seperti ini. Jadi ini program ini Basnas Microfinance Masjid namanya BMM. Ini program dari usaha. Itu tadi keuntungannya ketika masjid menjadi mitra kami. Nah, kami sampaikan kepada pengurus masjid yang monitor, ya kita bergabung dengan Basnas, siap memberikan bimbingan, pelatihan. Di Basnas kami siap memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan dakwah dalam masyarakat melalui masjid bahwa jangan ragu untuk bangsa ya vaksin bagi lembaga-lembaga masjid. Kan kita lain Mas di akun Facebook, saja ada penonton dari masjid dan dengan tadi penonton proses, dan tertarik nanti menjadi welcome ke masjid. Baik, kita live ini dinonton oleh pengurus masjid dan mungkin ada masjid yang mendengarkan, yang mendengarkan. Bagaimana caranya ketika berbidang untuk bergabung dengan kami, siap-siap saja dan kami siap memberikan pelatihan, bimbingan kepada pengurus masjid karena
ada kita lihat bagaimana tadi yang satu contoh kasus yang Al-Mu'awan ini bisa berjalan 2 tahun, dan ada juga beberapa masalah kami jamaah kami yang ya mungkin tidak rutin menyentuhkan sebenarnya, dan memang kendalanya yang mengurus ini karena keterbatasan sumber daya manusia. Jadi kendala sebenarnya sehingga masih banyak juga pengurus masjid yang ya, belum melakukan keuangannya. Kalau kita tadi memaksimalkan kalau kali ini 5 juta saja ini dalam sebulan selama Ramadan. Tadi bukan hanya dilakukan karena banyak pengurus masjid ini bangga dengan satu lokasi yang ratusan juta rupiah. Tapi di sana di kanannya di masjid ada yang kelaparan. Nah ini penting juga memberikan pemahaman kepada pengurus masjid. Jangan bangga dengan saldo kas ratusan juta rupiah tadi mau pandai nanti. Tapi lagi-lagi memang ini kendalanya ini adalah sumber daya manusia kita. Lagi di masjid. Selain tadi dana bantuan itu, bantuan apa saja yang Basnas berikan ke Mas? Ya. Apakah ada bantuan bangunan? Ya. Jadi untuk sinergi Basnas dengan masjid ini karena memang kita di Basnas juga ada program dakwah naik. Ya. Di mana sampai hari ini masih ada juga pengurus masjid yang memasukkan proposal mohon bantuan kepada Basnas. Ya, jadi Basnas terbuka kepada siapa saja pengurus masjid yang penting memasukkan proposalnya karena itu sebagai satu persyaratan dan tetap melaporkan juga ke pemerintah desa bahwa kami tidak di proposalnya itu ada tanda tangan kepala desa, kepala KUA. Dan ini merupakan persyaratan kami juga untuk menerima bantuan masjid. Siap. Jadi kembali ke zakat. Ini kan berbicara soal jemaah menunaikan zakat. Strategi apa yang dilakukan Basnas untuk meningkatkan kesejahteraan? Ya. Apa strateginya? Strateginya baik. Jadi Basnas saya rasa 4 tahun terakhir ini rutin memberikan meditasi pemahaman dalam Islam bahwa betapa pentingnya ini berzakat, dan kita diharapkan untuk masyarakat menunaikan zakat ini kepada lembaga masjid yang percaya, amanah dan profesional. Salah satunya juga yang di mana masjid sebagai Basnas bentuk oleh Basnas ini adalah salah satu cara bagaimana masyarakat bisa menyalurkan zakat ini ke Basnas. Terus terakhir Pak ini apa harapan Basnas kepada pengurus masjid dan generasi muda dalam fungsi masjid sebagai pusat pemberdayaan? Ya, baik. Harapan kami di Basnas terutama dalam pengelolaan zakat dan sedekah ini, karena masjid ini adalah merupakan tempat kalau menurut kami tempat di mana berkumpulnya orang setiap hari. Berkumpulnya orang setiap hari, dan apalagi di Ramadan setiap hari orang berkumpul, dan pengurus masjid ini jadi tahu siapa saja pezakinya, siapa saja mustahiknya. Maka harapan kami di Basnas masjid ini mari kita sama-sama bersinergi. Pengurus masjid mari kita sama-sama bersinergi. Saya juga pengurus masjid, Pak Wawan juga pengurus masjid. Harapan Basnas ini kita sama-sama bersinergi supaya masyarakat masjid ini yang lebih tahu siapa mustahiknya, siapa yang muzakinya. Dan karena orang setiap hari datang sini, mungkin di Basnas orang jarang datang di Basnas. Informasi dan strategi kami di Basnas ini memang 4 tahun terakhir kami tidak pernah berhenti, termasuk di Kadar Selatan ini kami selalu melaporkan kegiatan kami, masuk salah satu kegiatan ini, dan Basnas juga tetap terus melakukan kegiatan baik itu membekal para dai, mubalik,
Ya. Untuk bagaimana bisa mendapatkan zakat itu. Mendapatkan zakat. Karena zakat ini merupakan juga kewajiban yang sama halnya kedudukannya dengan zakat. Kalau zakat ditinggalkan, diabaikan, sama juga halnya kita meninggalkan sholat. Jadi dosa yang belum besar. Iya, luar biasa sekali ya. Ya. Sumatera Selatan, pembahasan kita hari ini banyak sekali insight dan pelajaran yang bisa kita ambil. Terima kasih Pak Ustadz, Ya. Pak Ustadz Hadi dan Mas Sonda atas waktunya. Semoga apa yang dibahas hari ini bisa baik. Saya Sonda Sari, kami undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.